Film dimulai setelah Jepang berhasil menyerang dan melumpuhkan Pearl Harbor pada tahun 1941. Dan 10 jam setelah penyerangan itu, Jepang melanjutkan serangan ke Filipina dan menyebabkan pasukan Amerika yang bertugas di sana terpojok dan mereka harus mundur ke semenanjung Bataan. Walaupun mengetahui tragedi itu, sayangnya Presiden Komandan Militer Tinggi lebih memfokuskan untuk menghentikan pergerakan Adolf Hitler yang semakin meluas sehingga strategi ini membuat tentara Amerika dan rakyat Filipina tidak mendapat bala bantuan untuk melawan tentara Jepang di Filipina. Setelah 4 bulan berlalu akibat kekurangan persediaan makanan maupun persenjataan, akhirnya pasukan Amerika dan rakyat Filipina menyerah dan ini merupakan salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah militer Amerika. Hampir 70.000 lebih tahanan digiring berjalan sejauh 60 mil tanpa diberi makan maupun minuman. Bagi mereka yang jatuh akan ditusuk atau ditembak mati, sehingga kurang lebih 15.000 orang tewas dalam perjalanan tersebut. Dan yang masih hidup dibiarkan kelaparan dan dipaksa untuk bekerja rodi. Dan peristiwa ini dikenal sebagai Bataan Death March. 1 tahun berlalu, mereka yang masih bertahan pun mulai mati secara mengenaskan, ribuan meninggal karena penyakit kelaparan, penyiksaan, dan dibunuh karena mencoba untuk kabur. Pada tahun 1944, gelombang pertempuran berubah, Amerika kembali fokus melawan Jepang dan setiap kekalahan baru tentara Jepang menjadi lebih putus asa. Dan akhirnya Amerika berhasil mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pemerintah Jepang yang tak mau menerima kekalahannya pun mengeluarkan propaganda mereka percaya bahwa Amerika tak akan menunjukkan belas kasihan. Pemerintah di Tokyo meyakinkan orang-orangnya agar mempersiapkan diri untuk membela negara mereka sampai mati. Maka dari itu, seluruh warga Jepang dilatih untuk berperang pada tanggal 1 Agustus 1944. Pelayanan Perang Tokyo mengeluarkan sebuah memo dan mendikte kebijakan militer Jepang terhadap tawanan perang yang ada di Filipina. Tujuannya adalah untuk memusnahkan semua tawanan agar tidak meninggalkan jejak atas kekejaman mereka. Maka dari perintah itulah pembantaian mulai dilakukan, salah satunya dengan cara memasukkan banyak tawanan ke dalam beberapa lubang dan kemudian membakarnya secara hidup-hidup. 3 tahun setelah Bataan Death March, tepatnya di tahun 1945, Amerika mengirim ratusan ribu pasukan ke Teluk Legian, Filipina untuk melakukan serangan terakhir dan menyelamatkan sebagian tentaranya yang masih selamat di Filipina. Salah satu batalion yang ikut dalam misi tersebut adalah Ranger 6 dengan kaptennya yang bernama Franz. Dan komandannya yaitu Layanan Kolonel Henry. Sebelum menjalankan misinya, Kolonel Henry dipanggil untuk bertemu dengan Kolonel White dan juga Mayor 8 yang telah menjalankan unit gerilya di Filipina. Mayor 8 di sini menjelaskan dan yakin kalau para tahanan Amerika yang disembunyikan di salah satu daerah yang bernama Cabanatuan, dan Kolonel White juga menambahkan kalau Jepang saat ini bergerak sangat cepat dan tidak bisa dipastikan di mana posisi pertahanan dan berapa jumlahnya. Setelah pertemuan itu, Henry kemudian merundingkan mengenai strategi penyerangan seperti jumlah pasukan dan letak pertahanan seperti apa yang Jepang gunakan. Sayangnya informasi dari intel yang mereka terima kurang detail dan akibatnya Kapten Franz pun cukup kebingungan untuk menentukan beberapa pasukan yang harus mereka bawa dan posisi-posisi yang harus mereka ambil nantinya. Namun Kolonel Henry di sini percaya dan tak mau mendengar alasan apapun. Ia meminta agar besok pagi bagaimanapun caranya semua strategi harus sudah tersusun dengan rapi. Di Cabanatuan sendiri keadaan para tawanan terlihat begitu mengkhawatirkan. Banyak dari mereka mati karena kelaparan, penyakit, atau bahkan karena mencoba untuk kabur seperti Hewitt, salah satu tentara Amerika yang mencoba kabur terlihat tertangkap dan langsung dihukum, disiksa di hadapan para tahanan lainnya. Saat beberapa tahanan diajak untuk berbelanja ke pasar tradisional yang tidak jauh dari camp, Mayor Gibson secara sembunyi-sembunyi menghampiri seorang pedagang wanita yang ternyata wanita itu adalah pejuang gerilya yang bernama Mina, yang memberinya obat malaria untuk kebutuhan para tahanan yang sudah mulai sakit-sakitan. Mina juga di sini menjelaskan kalau saat ini Jepang sudah mulai curiga dengan gerak-gerik para gerilya. Gibson pun menanggapinya dengan mengatakan kalau semua gerilya harus sangat berhati-hati.
Ketika kembali ke ibu kota, Mina melakukan pertemuan rutin dengan Margaret dan para pejuang gerilya lainnya. Saat pertemuan itu, salah satu pejuang yang bernama Donna Antonio mulai merasa khawatir karena sebagian dari gerilya sudah tertangkap dan dihukum mati. Apalagi akhir-akhir ini ia juga merasa kalau Jepang mulai memperhatikan gerak-geriknya. Margaret yang ternyata adalah pacar Gibson meyakinkan agar mereka jangan sampai menyerah sebelum seluruh tawanan Filipina dan Amerika berhasil diselamatkan. Setelah sekitar 120 anggota Ranger 6 dikumpulkan, Henry langsung sekaligus memberi selamat karena mereka telah terpilih menjadi pasukan yang berada di garis depan. Setelah itu ia juga menegaskan agar seluruh anggota pasukannya kembali hidup-hidup dan melakukan semua yang telah mereka dapat dari latihan. Keesokan harinya dengan informasi yang minim mereka berangkat menuju ke Cabanatuan. Diperkirakan mereka harus berjalan selama 2 hari. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba para tahanan melihat semua penjaga pergi dari camp. Seorang kapten bernama Red menyarankan untuk segera kabur sebelum mereka kembali. Namun Gibson ternyata punya pemikiran lain. Ia lebih menyarankan untuk tetap tinggal dan memastikan dulu keadaan karena percuma juga kalau mereka sampai kabur dan masuk ke dalam hutan. Bisa saja ini merupakan jebakan dan Jepang membunuh mereka. Apalagi semua tawanan juga kondisinya sangat lemah dan akhirnya mereka pun memilih untuk menggasak ruang dapur dan di sana ternyata banyak sekali persediaan makanan yang seharusnya selama ini diberi kepada tahanan. Setelah hampir setengah hari berjalan, tiba-tiba Prince melihat pasukan Kempetai menuju arah camp dan berarti pasukan Jepang yang sebelumnya pergi memang karena akan digantikan oleh Kempetai. Kempetai ini terkenal dengan kejamnya dan tak mengenal ampun. Kekejamannya itu juga mereka tunjukkan saat mereka sampai di kamp tahanan. Salah satu tahanan langsung ditembak mati di hadapan para tahanan lainnya yang sedang bersantai. Setelah itu Mayor Gibson telah dipanggil oleh Mayor Nagai. Ternyata ia menemukan barang selundupan dari Mina, yang merupakan informasi kalau pasukan Amerika akan melakukan misi penyelamatan. Yang lebih parahnya lagi, ternyata obat-obatnya juga ditemukan dan disita. Sebelum pergi, Nagai juga menegaskan kalau sampai ada yang macam-macam atau kabur, maka 10 orang akan menanggung hukumannya. Dari situlah penyakit malaria Gibson mulai semakin parah, bahkan seorang bagian medis di sana memprediksi kalau Gibson paling mampu bertahan 3 atau 4 hari saja. Red pun sebagai sahabatnya menenangkan dan memberi semangat agar Gibson tetap kuat melawan penyakitnya. Setelah obat-obat itu ditemukan, mereka pun mulai melakukan razia di setiap rumah sakit yang berada di Filipina. Saat mereka datang ke rumah sakit tempat Margaret bekerja, sialnya saat itu Margaret sedang berusaha menyelundupkan obatnya yang nantinya akan diberi kepada Mina. Seluruh perawat pun dipaksa berbaris di lapangan, kemudian tentara Jepang langsung menunjuk seorang perawat sebagai penentu siapa yang dicurigai sering membawa obat malaria. Suasana pun menjadi tegang ketika perawat itu terdiam di hadapan Margaret. Tapi untungnya yang ditunjuk adalah perawat lain yang berbaris di belakang Margaret. Dan perawat itu pun segera diseret lalu dieksekusi bersama dengan para perawat lainnya yang dicurigai. 2 hari kemudian, Ranger 6 sampai di sebuah desa yang terlihat sudah hancur, dibakar habis. Setelah diselidiki, ternyata desa tersebut telah diserang Jepang karena dianggap membantu para gerilyawan Filipina. Pembakaran rumah-rumah warga ternyata belum cukup membuat Jepang puas karena lebih parahnya lagi mereka juga membakar hidup-hidup lebih dari 100 orang penduduk. Walaupun tengah berduka atas kematian warga desa, para pejuang Filipina termasuk Kapten Yuan menerima pasukan Amerika dengan baik dan bersedia untuk membantu Amerika menyerang kamp tahanan Jepang di Cabanatuan. Sebelum melakukan penyerangan, beberapa orang telah ditugaskan mengintai kamp itu terlebih dahulu dan memberi informasi soal jumlah pasukan penjaga, namun mereka tak dapat memastikan beberapa jumlah tepatnya karena medan sangat terbuka dan mereka tidak bisa menjangkau lebih dekat. Selain itu, Kapten Yuan juga menyarankan agar penyerangan ditunda karena menurut informasi yang didapatkan, malam nanti akan ada yang menuju utara dan melewati kamp tahanan. Mengingat akan sangat berisiko, akhirnya Henry pun memutuskan untuk menahan serangan sampai 24 jam ke depan.